Shalom saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini, pada pagi hari ini, renungan kita mengenai sabar dalam menghadapi persoalan. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita belajar apa arti sabar. Baik, sabar dalam arti menahan diri dari reaksi emosional yang negatif atau impulsif ketika menghadapi situasi sulit, kekecewaan, atau penderitaan. Orang Kristen harus menahan diri atau ada penguasaan diri di dalam diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Seperti di dalam Galatia pasal 5 ayat 23 yang mengatakan penguasaan diri atau sabar. Ya, artinya kita harus dapat mengendalikan hawa nafsu kita, mengendalikan emosional kita, mengendalikan kesabaran kita, kesadaran diri kita dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam dunia ini. Kalau kita tidak sabar, kita akan semakin menjauh kepada Tuhan. Maka sabar juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengendalikan diri dan bertindak dengan tenang dan bijaksana. Di dalam persoalan di dalam dunia ini yang kita jalani dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, minggu ke minggu, kita harus mengendalikan diri kita dan kita harus bertindak dalam diam, berdoa, tenang, dan biarlah Tuhan yang berkehendak. Bukan kita yang berkehendak, tapi Tuhan berkehendak melindungi dan Tuhan juga berperang bagi kita. Kalau ada orang menjelekkan diri kita, kita jangan membalas kepada orang yang menyakiti perasaan kita. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan mengendalikan semua persoalan, semua masalah beban hidup kita akan dikendalikan oleh darah Yesus. Kalau kita sabar, kita berdoa, kita berpikir, kita ada etika, ada pola-pola pemikiran yang lebih dewasa, itu menjadi kebijaksanaan dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Maka di dalam kekristenan, sabar diartikan sebagai harus dapat bertahan untuk tidak marah-marah, harus banyak berdiam diri melalui berdoa. Kalau kita tidak berdiam diri ataupun kita tidak berdoa, bagaimana persoalan dari tahun ke tahun, minggu ke minggu, bulan ke bulan, setiap harinya kita menjalani kehidupan, aktivitas seperti biasa, bagaimana kita bisa melewati persulitan, kesulitan ekonomi bagaimana kalau tidak melalui doa? Karena doa adalah mengubah segala sesuatu kehidupan kita. Doa-doa itu adalah tempat komunikasi kita kepada Tuhan Allah kita, yaitu Elohim, Yahweh, El Shaddai, Elroy, Isa, Mesias. Bagaimana? Mesias akan mendengar setiap doa-doa orang yang menderita. Maka juga di dalam Alkitab berkata, berbahagialah orang yang miskin. Artinya, biarlah kita hidup miskin di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan kita itu kaya. Dengan penuh kesabaran, memiliki kebaikan, tidak banyak bersungut-sungut, dan jangan banyak berkoar-koar dimanapun kita berada. Banyak berdiam diri. Di dalam kekristenan, Tuhan mengajarkan kepada umat manusia supaya umat manusia banyak bersyukur melalui doa, berharap kepada Tuhan. Jangan kita bersungut-sungut, jangan mengadu kepada orang lain. Maka juga di dalam Yeremia pasal 17 mengatakan, celakalah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Kita sudah belajar di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima yang mengatakan bahwa jangan kita berharap dan tergantung kepada kekuatan manusia. Karena manusia hanya sementara. Manusia tidak dapat menyelamatkan manusia, tapi Tuhan dapat menyelamatkan umat manusia. Apapun persoalan seperti persoalan rumah tangga, ekonomi, perjodohan, jangan mengadu. Jangan kita mencari tanda-tanda jodoh dari Tuhan. Dialah
pengikut Kristus, takut kepada Dia, bertunduk kepada Dia, berharap kepada Dia, dan bersabar kepada Dia, maka Tuhan akan memberikan lebih-lebih berkat daripada kita. Kalau kita berharap kepada Tuhan, jangan berharap dan tergantung dengan manusia. Maka di dalam Matius pasal 3 atau Matius pasal 6 ayat yang ke-33 yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Arti di dalam firman Tuhan yang sering kita baca, artinya kita terlebih dahulu mencari kebenaran, ibadahlah, berdoa, rajin, pergi melakukan ibadah-ibadah, perkumpulan-perkumpulan kerohanian, mengikuti KKR, mengikuti koneksi grup, ikut agar bertumbuh iman saudara. Jangan kita mengadu kepada manusia, jangan menggosipin, kita jangan bersungut-sungut, jangan mengandalkan pengertian kita. Artinya kita hidup dalam sesuai kehendak Tuhan. Dan juga kita sebagai orang yang percaya kepadanya, jangan untuk bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Karena bangsa Israel selalu bersungut-sungut dalam menjalani kehidupan. Mereka cenderung untuk menyalahkan Tuhan dan mereka tidak berharap kepada Tuhan. Seperti contoh, jika kalau saudara si A ada masalah karena dia putus cinta, dia menyalahkan Tuhan, menyalahkan pendeta, menyalahkan gembala, menyalahkan jemaat, menyalahkan teman rohaninya. Jangan kita mempersalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan dalam persoalan. Tapi introspeksi siapa diri kita. Banyak-banyaklah bersyukur kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertian dan jangan bersandar kepada egois kita. Dan juga bangsa Israel tidak memiliki hati kesabaran. Cenderung mereka melakukan segala hal yang dengan kehendak mereka sendiri, bukan bertanya kepada Tuhan. Mereka tidak bertanya kepada Tuhan, tidak berharap kepada Tuhan. Mereka juga tidak berdiam kepada Tuhan. Cenderung mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka membuat sebuah patung Baal untuk menjadikan Tuhan sebagai penyembahan mereka. Mereka menganggap penyembahan berhala itu adalah dewa mereka. Mereka menganggap itu adalah Tuhan mereka. Itu yang cenderung bangsa Israel lakukan. Maka anak-anak Tuhan, haruslah kita bersabar dalam menghadapi persoalan di dalam diri kita. Sebagai orang yang percaya kepada Sang Juru Selamat, Sang Mesias, Sang Keselamatan dalam hidup kita. Beberapa ciri-ciri orang yang sabar adalah: pertama, tidak mudah marah atau putus asa. 2, tetap melakukan kebaikan. Yang ketiga, mampu menghargai proses dalam mencapai suatu tujuan. Yang keempat, dan tidak bersungut-sungut dalam dunia. Yang kelima, berdoa, bersembahyang, mengikuti ibadah, ikuti KKR, kumpulan kul-kul, agar bertumbuh dewasa. Agar setiap kesabaran itu diuji, setiap ujian-ujian itu sabar dalam menghadapi persoalan yang saudara lakukan. Dalam kitab Amsal pasal 19 ayat yang ke-11 berkata bahwa akal budi membuat seseorang panjang sabar dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Dalam surat Amsal pasal 19 ayat 11 memberikan penjelasan dalam arti bahwa akal budi membuat seseorang panjang sabar, kebijaksanaan, seseorang menunda amarahnya, menggagalkan amarahnya. Karena keindahan adalah untuk mengatasi pelanggaran. Arti dari kata-kata bijak yang dituliskan oleh Raja Salomo dalam suratnya di kitab Amsal yang artinya
Kita sebagai umat manusia harus memiliki pemikiran, akal budi yang panjang dan penuh sabar dalam menghadapi persoalan. Raja Salomo juga menegaskan bahwa kita jangan mengadu kepada manusia, jangan meminta belas kasihan kepada manusia, jangan mengharapkan kasih sayang manusia, karena itu akan membuat celaka hidup saudara. Maka juga ada di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 yang mengatakan, celakalah kamu yang mengandalkan kekuatan manusia. Barang siapa yang mengerti dan mempercayai ajaran manusia yang menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka hidupnya tidak diberkati dan hidup mereka binasa. Akan ada kutukan. Tuhan tidak menyelamatkan manusia karena manusia cenderung bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Mereka cenderung akan meninggalkan Tuhan karena tidak ada hati Roh Kudus, tidak ada buah-buah roh dalam diri kita sebagai orang Kristen. Kita juga cenderung menista Tuhan kita sendiri karena kita nggak ada memiliki akal budi. Kita juga tidak ada etika yang penuh kesabaran yang diajarkan Tuhan. Selama penciptaan, Tuhan sudah sabar dengan manusia. Awal ada Adam dan Hawa, itu akan ada penuh kesabaran dari Allah bagi manusia. Jadi jangan kita mendengar apa kata orang lain yang akan membuat kita jatuh dan menjauh akan kebenaran. Karena manusia itu cenderung akan merusak pola pikiran saudara. Kita tidak meminta beras kepada orang lain. Kita juga tidak membelas kasihan terhadap orang lain. Kita tidak boleh mencemooh orang lain. Dan kita tidak mengemis dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Tapi kita berharap kepada Tuhan. Dan ada usaha, ada akal budi, ada usaha bersama Tuhan. Kita harus percaya segala pekerjaan yang kita peroleh itu bukan hasil dari kita, tapi hasil kita dengan Tuhan. Itu adalah keringat kita untuk memperjuangkan dalam hidup kita. Apalagi dalam rumah tangga itu sangat sulit menghadapi persoalan rumah tangga. Kadang ada baik, ada kadang yang emosional. Tidak ada mengalah satu dengan yang lain dalam rumah tangga, tidak ada. Maka akan ada perpecahan dalam rumah tangga. Ada namanya cerai karena tidak ada penuh kasih sayang. Karena ada pisah ranjang karena mereka tidak ada kesabaran. Mereka ada hanya egois satu dengan yang lain. Saudara, karena iblis akan membuat anak-anak Tuhan untuk melakukan amarah, bersungut-sungut dan tidak sabar. Karena iblis tidak ada kasih, tidak ada sifat-sifat dan tidak ada mengajarkan kebaikan kepada umat manusia. Iblis akan cenderung membawa manusia kepada api neraka. Iblis cenderung akan merusak hubungan manusia kepada jembatan yang menuju kepada surga yang terang, yang bakar, kepada Allah Bapa kita yang kita sembah adalah Mesias dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan pada malam